Perjalanannya bener-bener hikmat banget, bener-bener luar biasa banget karena ini kok bener-bener private dan juga ada mama aku, ada ponakan aku. Tadinya nanti sama papa kan, tapi karena papa udah beberapa kali umroh, jadi beliau bilang ya udah papa nggak dulu deh, ajak aja yang belum pernah gitu. Nanti kalau berangkat lagi ke apa ke Mekah atau Madinah, bapak pengen yang haji aja. Kemarin tuh bener-bener bikin aku tuh deket banget sama mama karena totally mama tuh selalu ngingetin kayak kalau aku kan memang sholatnya wajibnya aja gitu kan, mama selalu ngingetin jangan lupa sunahnya, duhanya, tahajudnya, zikir pagi, zikir petang, karena kalau di sana kan katanya berkali-kali lipat pahalanya. Jadi mau bilang lu udah jauh-jauh dari Indonesia ke sini, manfaatkan, kalau bisa jangan tidur. Aku bilang 12 hari nggak tidur bagaimana matanya, nggak gitu, cuman kata mama ya tidur tapi ntar kayak tahajud tuh di masjid, nanti nunggu di Selasa lu ngaji gitu, jangan banyak main-mainnya gitu. Mungkin apa sih kak yang menjadi berbeda dibanding umroh-umroh sebelumnya gitu yang paling kayaknya momen yang kepikiran dan ingat banget sampai ke Indonesia tuh apa? Yang bikin beda adalah ya itu karena aku umrohnya bareng sama mama aku, terus bener-bener kayak dibimbing, hati-hati ya bu, terus dibimbing sama mutawifnya tuh yang bener-bener apa ya, kayak private banget gitu loh. Mau kemana, dan banyak banget kemudahan-kemudahan karena kan aku kan ke Raudhoh ya, yang taman surga yang di sebelahnya makam Nabi Muhammad Rasulullah kan. Nah di situ tuh itu apa namanya, orang-orang tuh pada diusir. Terus aku tuh tiba-tiba kan kita disuruh sholat ya, aku suruh sholat di situ. Kataku aku nggak diusir-usir, bahkan sampai kosong. Jadi orang tuh cuma ngeliatin aku sholat di sekeliling. Makanya pas aku udah selesai sholat, terus aku kayak gini kan, baru dibangunin dan bangunnya kan baik banget kayak haj wah gitu. Aku makanya langsung nangis kayak masya Allah, aku dikasih kesempatan buat, dan itu persis banget di sampingnya makam Nabi. Jadi aku bisa kayak sambil ngelus-ngelus pagar-pagar emasnya itu kan, terus sholat di situ. Katanya kan barang siapa itu tempatnya mustajab banget buat kita minta doa karena itu taman surga. Terusnya juga bisa dipastikan kalau kita berdoa di situ langsung dijabah sama Allah. Makanya pas udah sampai situ aku udah kayak spy-class banget gitu, kayak nggak tahu mau doa apa, kayak aduh kayak ngeblank gitu loh, kayak udah dapat tempat di situ aja udah kayak aduh harus doa apa ya, aku bingung, aduh apalagi yang doain ya apalagi gitu. Itu yang bikin aku apa ya, yang benar-benar kayak dikasih kemudahan banget gitu. Terus pas aku kan lagi high session kan, memang perubahan antara musim dingin ke nanti mau ke musim panas itu tuh benar-benar masyarakat dari berbagai macam dunia tuh umroh udah kayak haji. Aku ngeliat di kamar aku kan kamar aku view-nya itu kan, aku bilang kayak aku ngerasa kayak nggak yakin gitu, aduh ini gimana tawafnya ya, ini gimana ibadah umrohnya ya. Terus tapi pas udah sampai sana kosong kosong, aku sampai kayak kata Ustadz ini masya Allah gitu. Terus banyak orang yang kayak baik ke Anwar di sana tuh, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku lagi di pasar dikasih kurma, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih, terus tiba-tiba ada orang, aku nggak tahu itu orang Indonesia apa orang Arab, tiba-tiba dia ngasih amplop coklat itu, kasih isi duit 10 juta buat Anwar kata gitu. Terus aku langsung buka, aku cuma gitu dong, aku kasih mama aku aja, ini buat mama gitu. Itu bener kayak masya Allah banget, baik banget, dikasih air jam-jam sama orang. Terus ada aja orang yang tiba-tiba lagi sholat dielus-elus, kan aku kan mau sholat asar ke maghrib itu kan biar ada di depan Ka'bah kan lumayan lama kan, karena kalau misalnya kita pergi sampai bakal diambil orang kan. Terus aku kan bagel ya kayak aduh mana panas banget lagi kata aku gitu. Terus tiba-tiba ada kayak bapak-bapak di sebelah gini, sleepy gitu. Hah kok sleepy kata aku, artinya sleepy oh tidur kata gitu. Makanya hah dari sleepy tapi orang Arab kok sleepy, ternyata dia ngasih pahanya buat tidur gini karena banyak orang kayak tidur di pelataran masjid kan. Jadi kayak hah really iya dia kayak udah aku tidur aja tuh kayak ih masya Allah baik banget. Terus diturubin apa namanya kain ihram itu buat muka aku biar nggak panas gitu. Tapi kamu sendiri pernah nggak sih berpikir ada di titik sekarang? Siapa yang nggak kenal kamu gitu? Banyak keajaiban juga yang dapat. Nggak pernah, aku nggak pernah kepikiran sama sekali bisa, maksudnya alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, dikasih nikmat yang sangat luar biasa. Lebih kayak ke akhirnya sampai di sana aku udah bukan banyak yang minta, tapi lebih kayak makasih kayak iya aku bilang kayak nggak tahu kan, mungkin kalau dulu umroh kemarin banyak mintanya ya Allah pengen ini, bahkan aku sebutin jenisnya pengen punya ini. Tapi kemarin tuh nggak bisa, aku nggak bisa kayak minta, tapi cuma kayak dek nangis terus kayak ya Allah terima kasih ya udah bikin Anwar ada di posisi sekarang, dikasih rezeki yang sangat luar biasa, dikasih napas. Bahkan aku doanya tuh pas lagi tawaf detail yang kayak ya Allah sambil jalan gitu, terima kasih ya aku dikasih manusia yang sempurna, dikasih kaki yang sehat. Terus tiba-tiba ya Allah terima kasih ya aku dikasih 2 tangan yang sempurna yang sehingga aku bisa bekerja. Jadi selama muter 7 itu tuh lebih kayak mensyukuri apa yang ada di tubuh Anwar, apa yang udah Anwar punya di rumah, terus dikasih kelengkapan keluarga, mama yang ikut, lebih kayak nggak bisa minta lagi kayak mau minta apaan ya gitu. Tapi kalau ada kebingungan untuk meminta hajat khusus gitu ya ketika Iya, ada di sana. ada kebingungan. Jadi kayak udah nggak bisa minta detail gitu. Mau minta ini. Cuman ada satu pas kita di apa ya aku lupa lagi, pas yang kata di bukit gitu kan, karena sudah banyak berdoa.
suruh minta jodoh kata gitu kan, cowok minta jodoh aja, aku bilang ya Allah. Dan itu kok detail banget, kayak getol banget gitu, aku bilang ya Allah aku pengen punya pacar biar langsung jadi istri pulang dari sini, aku pengen berhijab, aku bilang gitu. Terus pokoknya cantik, orangnya tinggi, putih, secara detail semuanya. Terus mudah-mudahan keluarganya juga bisa menerima Anwar dari keluarga orang yang memang benar-benar dia keluarga bener gitu kan, yang jelas keluarganya sampai sedetail itu. Terus aku amin 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 amin. Terus di belakang Ustadznya ngomong amin lah, berarti kedengeran doanya. Tapi kadang sendiri di titik sekarang pernah nggak sih dapat pekerjaan dulu yang kayaknya di luar Nurul gitu? Pernah ada momen-momen kayak Nggak ada, aku nggak pernah punya kepikiran kerja ada di posisi, maksudnya alhamdulillah ya dikasih kerjaan sama Allah jadi public figure gitu. Makanya dulu itu kan sempat yang kayak aku jadi SPG, terusnya sempat jadi MC ke mall-mall. Nggak pernah, kan namanya manusia ya realistis ya, ketika kita ada di suatu posisi kan kita nggak mungkin ya kayak tiba-tiba kayak ngayal, ntar gue jadi ini. Nggak ada di pikiran Anwar. Aku cuma melakukan pekerjaan yang memang bisa aku kerjakan pada saat itu. Jadi guru, jadi jual pampers, nggak pernah gitu. Tapi sekarang ternyata kita harus punya mimpi, hidup itu jangan ngalir aja gitu kan. Karena kita harus punya goal-goal, apalagi kan aku sekarang lagi baca buku. Di buku itu kita harus manifesting. Jadi setiap hari ketika kita bangun kita harus gini, hari ini gue harus jadi ini. Dan kita harus punya planning. Kan kayak sekarang nih aku jadi MC, jadi komedian alhamdulillah. Terusnya jadi jadi presenter, jadi chef juga. Kita harus punya sesuatu lagi nih. Punya apa lagi ya, jadi itu yang memotivasi ke depannya kita mau ngapain gitu. Makanya dibilang hidup mah ngalir aja, iya oke ngalir aja, tapi kita harus punya planning A, planning B. Apalagi zaman sekarang adalah zaman dimana kita berlomba-lomba, semua orang tuh kreatif, apapun bisa diduitin, apapun bisa jadi lahan pekerjaan. Jangan pernah malas, karena contohnya deh, mana aku baca artikel ya, itu di pesawat aku baca. Jadi tuh kayak nyentil Anwar banget kan. Dia bilang kata gini, di Cina itu orang udah bikin yang kayak matahari buatan. Terus udah bikin perkembangan pikir manusia, terus robot. Tapi kita masih sibuk ngurusin orang. Masih sibuk ngunjingin orang. Kan itu ketamparan banget ya aku. Oh bener juga ya, kita harus pikirin jadi versi terbaik buat diri kita mau ngapain gitu. Tapi kalau misalkan dari Kak Anwar sendiri kan semua ini tuh kayaknya udah dicoba, udah jadi chef, bahkan mau di single juga, tapi pengen ada hal baru yang pengen dicoba lagi. Aku pengen main film, karena aku takut setan. Aku pengen main film yang ada setannya, karena kemarin aku di Transmedia ada bikin kayak mini film gitu. Ternyata aku nonton dan itu dapat testimoni dari teman-teman kru yang edit, bilang, wah lu bagus actingnya. Terus aku bilang, itu nggak acting, itu kayak emang kita takut beneran kan. Terus aku langsung mikir kayak ngayal, ini kalau dijadiin film berarti acting Andro kayak gini, nggak jelek-jelek amat dan nggak kaku kan, kita bisa menilai kan. Ih kok lucu, dan Andro ngeliatnya juga kayak greget gitu, kayak ih bagus ya gitu. Dan aku itu jadi menjadi salah satu goal aku. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya aku bisa main film, karena aku takut setan. Ya mungkin genrenya bisa film horor yang mungkin aku gak perlu acting, takut beneran gitu. Tapi pada saat sebelum jadi artis yang paling susah tuh jadi apa sih Kak? Kalau yang paling susah itu adalah jadi presenter. Iya, jadi aku sebelum jadi artis, jadi presenter itu buat aku susah, karena seorang presenter itu dia harus menyusun kata untuk nge-bridgingin ke acara berikutnya. Mungkin kalau kita ngomong kayak oke bapak-bapak, ibu-ibu acara selanjutnya, oke gitu doang, basi kan. Tapi presenter yang bagus tuh kayak favorit aku tuh kayak Kak Olga, kayak Kak Ruben, terusnya juga Coki Sitohang, terusnya ada Augie Pantenus ya kan. Beliau itu kan kalau misalnya bikin acara kan kayak tak gitu kan. Dulu tuh sempet kayak susah banget. Dan ternyata itu harus dipelajarin. Ketika aku nanya sama orang-orang yang berkecimpung di presenter, kita harus banyak bergaul. Terus kita harus banyak baca buku, informasi. Mau itu buku, mau media cetak, media sosial, kita harus update. Karena ketika kita lagi bahas sebuah acara, kita tahu nih, kita nggak skip. Oh nggak nyambung, jadi kita harus semua tahu deh gitu. Makanya kayak pekerja seni, komedian, presenter, itu semuanya orang-orang yang sangat pinter, karena bisa membawa acara, bisa membawa sebuah topik gitu. Tapi pernah direndahin nggak pada saat itu? Kalau Bukan jadi presenter, mungkin jadi SPG. Kalau direndahin ya pernah, waktu aku pernah cerita waktu itu yang aku sempat diludahin orang gara-gara aku lagi selling buat jualan popok dewasa, tapi aku nawarinnya ke kakek dari jalan gini kan. Terus aku bilang, kakek silakan beli popok dewasa, ini buat kakek nih kalau nggak perlu kamar mandi. Terus kata aku gini, wah ini ada yang salah di kata-kata aku nih. Nah dari situ aku belajar gimana caranya kita selling ke orang supaya nggak, takutnya kan mungkin orang nggak nerima ya, maaf ya, masa dikasih popok dewasa emangnya gue udah cacat misalnya kayak gitu kan. Jadi gimana caranya aku dengan bahasa yang lembut mengemasnya, jadi supaya orang itu nggak tersindir atau tidak merasa kayak ini orang ngatain gue nih gitu. Makanya aku belajar dari situ. Tapi kan dengan dilakukan seperti itu ngerasa sakit hati kan sebenarnya Kak Anwar? Kalau sakit hati nggak, Gimana? alhamdulillahirobbilalamin, aku bukan tipikal orang yang sakit hati. Bahkan sampai mama aku bilang kayak ngomong ke aku kan, Dek, lu orangnya punya pikiran sama punya hati gak sih? Katanya, emang kenapa? Ya lu gak pernah marah, terusnya juga lu gak pernah kayak dengki sama orang. Misalkan ada orang nih, kan banyak ya waktu SMP, SMA aku dibully orang.
Terus ada beberapa orang juga pada saat aku lagi jadi artis dibilang katanya gini, lu ngapain kuliah tinggi-tinggi tapi lu cuma diketawain sama orang gitu. Tapi kalau buat aku kan nggak ngena di hati ya, maksudnya kayak iya udah bodo amat gitu, dan akhirnya sama orang juga nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa gimana, jadi kayak ya udah apa dialirin aja gitu. Dan untungnya maksudnya aku ngerasa kan aku udah cinta sama diri aku ya, jadi aku poin plusnya di aku tuh kayak ya alhamdulillah ya nggak punya rasa dendam sama orang, nggak ya mungkin kalau marah mah ada, tapi kayak besoknya udah lupa aja gitu. Thank you sayang semuanya.